Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdalil mahlukin min malakin wa anas wa jannah wa ala alihi wa ashabihi dari fadil sunnah. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan orang tua dalam pendidikan akhlak anak dalam Islam. Selamat menyaksikan. Pendidikan Islam merupakan lembaga terpadu sehingga terdapat 3 lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah proses pendidikan. Bagaimanapun baiknya sistem pendidikan yang diterapkan sebuah lembaga sekolah dan masyarakat tidak akan tercapai hasil yang maksimal jika tidak didukung oleh lingkungan pendidikan dalam keluarga, terutama yang berkaitan dengan akhlak anak. Menurut Islam, anak sebagai rahmat, sebagai amanah, sebagai penguji iman atau cobaan, sebagai media untuk beramal, sebagai bekal di akhir zaman, unsur kebahagiaan, sebagai tempat bergantung di hari tua, sebagai penerus, dan juga sebagai makhluk yang harus dididik. Sebagai inti ajaran Islam, akhlak merupakan misi yang paling utama dari diutusnya Rasulullah SAW kepada manusia. Menjalankan ajaran Islam secara sempurna adalah berarti mempraktekkan semua ajaran akhlak di dalam kehidupan nyata bagi setiap umat Islam. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran akhlak dalam dunia pendidikan Islam menjadi materi yang sangat penting. Dalam Al-Quran dan Sunnah, kita dapat mengatakan bahwa tujuan terpenting dari pembentukan keluarga adalah: pertama, mendirikan syariat Allah dalam segala permasalahan rumah tangga. Artinya, tujuan berkeluarga adalah mendirikan rumah tangga muslim yang mendasarkan kehidupannya pada perwujudan penghambaan kepada Allah. Kedua, mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis. Jika suami istri bersatu di atas landasan kasih sayang dan ketentraman psikologis yang interaktif, anak akan tumbuh dalam suasana bahagia, percaya diri, tentram, kasih sayang, serta jauh dari kekacauan, kesulitan, dan penyakit batin yang melemahkan kepribadian anak. Ketiga, mewujudkan sunnah Rasulullah SAW dengan melahirkan anak-anak saleh dan soleha. Tanggung jawab itu terletak di atas pundak orang tua, sehingga anak-anak terhindar dari kerugian, keburukan, dan bahkan dari siksaan api neraka, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Keempat, untuk memenuhi kebutuhan cinta kasih kepada anak, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, karena kasih sayang merupakan landasan terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan psikologis dan sosial anak. Kelima, untuk menjaga fitrah anak agar anak tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dalam konsep Islam, orang tua adalah penanggung jawab utama terpelihara fitrah anak. Dengan demikian, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anak-anak lebih disebabkan oleh ketidakwaspadaan orang tua terhadap perkembangan anak. Pembinaan dan pendidikan akhlak anak dalam keluarga paling tidak meliputi 3 aspek, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridha terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah mentakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridha, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridha Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridha dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala diantaranya mentaati segala perintah dan menjauhi larangannya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal, tawadu kepada Allah, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak kepada Rasulullah, yaitu sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk berakhlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan pada keturunan anak cucu kita. Di antara bentuk akhlak kepada Rasulullah adalah menghidupkan sunnahnya, taat kepada beliau, selalu bersalawat, mencintai keluarga beliau. Kemudian akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia sebagaimana ucapan seorang
ulama adalah menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti. Kita harus selalu suka memberi, bermuka manis, menahan diri untuk tidak mengganggu, artinya tidak mengganggu manusia, baik dengan lisan maupun perbuatan. Akhlak sama manusia terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, yaitu bagaimana seorang bersikap dan berbuat yang terbaik untuk dirinya terlebih dahulu, karena dari sinilah seorang akan menentukan sikap dan perbuatannya yang terbaik untuk orang lain. Kemudian akhlak dalam keluarga. Akhlak pada prinsipnya terbagi kepada beberapa bentuk. Pertama, akhlak kepada orang tua. Kedua, akhlak kepada anak sebagai keturunan dari orang tua yang merupakan bagian dari darah daging orang tua. Bentuk akhlak terhadap orang tua adalah selalu berbakti kepada keduanya, tidak membantah perkataannya, selalu mengerjakan apa yang disuruh. Kemudian, akhlak kepada orang lain, yaitu akhlak terhadap tetangga. Walaupun memang harus diakui bahwa akhlak kepada orang lain bukan saja tetangga, tapi juga kepada orang yang tidak seagama. Bentuk-bentuk akhlak yang baik kepada sama manusia diantaranya adalah husnuzon, tasamu, tenggang rasa, saling menghargai. Kemudian ta'awun, tolong menolong, gotong royong, saling membantu dengan sesama manusia. Kemudian akhlak terhadap lingkungan sekitar. Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya. Sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai Khalifatul fil ardh, manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam. Karena berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Di antaranya memelihara dan menjaga alam agar tetap bersih dan sehat, menghindari pekerjaan yang dapat menimbulkan kerusakan alam. Dengan demikian, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu, dan kebiasaan tersebut selalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seorang di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak dengan akhlak yang baik, dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik. Terima kasih. Demikianlah tadi sudah disaksikan mengenai bagaimana peranan orang tua dalam pendidikan akhlak anak dalam Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.